Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang ada di rumah, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran seni budaya kelas 8 di bab 2 tahun ajaran 2021-2022 ini. Ya, pada hari Kamis tanggal berapa? 22 Juli 2021. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, marilah kita tetap menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kemudian prokesnya harus diperhatikan dan mari kita awali pembelajaran pada siang hari ini atau pagi hari ini atau Kamis hari ini dengan penuh doa. Memohon kepada Allah, semoga pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar, anak-anak selalu mendapatkan kebaikan semuanya. Oke, kita langsung pada berikutnya karena waktunya sangat mepet, tapi materinya banyak sekali. Ya, pembelajaran di pagi hari ini adalah melanjutkan pada yang pertemuan kemarin, pertemuan pertama. Ya, pada dasarnya babnya masih sama, tetapi isinya nanti banyak perubahan dan banyak tambahan ya. Mohon diperhatikan dan dicermati. Siapkan buku catatan, buku skripnya, buku tulisnya maupun yang lainnya digunakan untuk pembelajaran tambahan ya. Nah, anak-anak kita mulai ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran bahwa di dalam pembelajaran seni budaya ini ada beberapa tujuan yang harus kalian perhatikan. Ya, tujuannya diharapkan siswa itu dapat memahami dan membuat karya seni gambar ilustrasi dengan teknik yang manual maupun digital. Kemudian di sini ada peta pemetakan pembelajaran. Gambar ilustrasi yang pertama kita siapkan konsep dan prosedur menggambar ilustrasi. Kemudian alat dan bahan menggambar ilustrasi dan berikutnya mengenal tokoh menggambar ilustrasi atau pelukis maestronya. Berikutnya, ilustrasi itu apa anak-anak? Siapa yang bisa? Gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Kemudian tujuan ilustrasi atau gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita narasi tersebut. Fungsi gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah tokoh. Gambar ilustrasi itu baik apabila ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita tersebut. Kemudian ilustrasi sangat membantu mengembangkan imajinasi di dalam menggambar narasi tersebut. Kemudian, objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, bisa hewan, dan bisa tumbuh-tumbuhan. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, bisa karikatur, bisa kartun, bisa komik, ilustrasi karya sastra, dan berupa puisi atau sajak. Gambar ilustrasi dapat berwarna dan juga bisa hitam dan putih. Pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual maupun digital. Nah, sekarang masuk ke jenis-jenis gambar ilustrasi, anak-anak perhatikan. Yang pertama adalah kartun. Apa kartun? Nah, bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor, dan bersifat menghibur. Di Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petro, Gareng, Semar, Bagong ya. Itu karyanya Tatang S, anak-anak. Kemudian tadi penampilan gambar bisa berupa hitam maupun putih ataupun berwarna. Nah, di sini ada contoh yang berwarna, anak-anak. Sebenarnya berwarna itu lebih menarik dan anak-anak akan lebih senang. Contoh berikutnya adalah karikatur. Penampilan gambar karikatur itu bisa lebih lucu ya, dilebihkan lucunya, uniknya, terkadang kritikan dan sindirannya. Terhadap pemerintah bisa seseorang. Oleh karena itu gambar ilustrasi dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Nah, ini ada contoh. Ya, ada lagi contohnya komik anak-anak. Apa komik? Siapa yang tahu? Nah, komik adalah rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun gambaran singkat atau komik strip. Nah, ini contoh komiknya di sini dilihat. Lanjut anak-anak. Ilustrasi gambar karya sastra berupa cerita pendek, bisa puisi saja, dan akan lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Seorang itu akan lebih berminat membaca cerita tersebut. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi cerita tersebut. Nah, yang berikutnya adalah contoh vignette. Apa vignette di sini? Vignette adalah sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi, dapat disisipkan dalam ilustrasi berupa vignette, dan vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif
yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Nah, masuk pada objek gambar ilustrasi ya. Objek gambar ilustrasi ada 3 macam. Yang pertama adalah manusia. Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda sehingga dapat menggambar. Kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya agar terlebih wajar dan tidak berkesan kaku. Yang hewan, contoh hewan memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda juga. Jenis dan bentuk bidang atau binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, air, ya. Sehingga proporsi yang dan anatominya pun juga harus masing-masing diberi harus gambaran yang jelas. Yang ketiga adalah tumbuhan. Tumbuhan dalam gambar ilustrasi dibuat dengan cara sederhana dan gambarnya harus didetailkan juga. Nah, soalan dan bahan anak-anak semuanya. Menggambar ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik basah maupun kering. Dan alat dan bahan yang berupa ilustrasi dengan teknik basah, dengan teknik kering seperti pensil, arang, ya, kapur, krayon atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Sedangkan dengan teknik basah, media yang digunakan berupa air, bisa tinta bak, bisa cat poster, bisa akrilik, dan bisa cat yang bisa menggunakan atau sebagai pengecer cat tersebut. Nah, masuk pada teknik kering anak-anak. Pensil, arang, krayon, karkol, dan pulpen. Contohnya di sini. Ini pensil. 3A, 3B ya bisa. Kemudian ini arang. Nah, selanjutnya adalah krayon ya. Yang ini adalah karkol ya, karkol untuk pulpen untuk melukis itu. Kemudian bahan teknik basah anak-anak. Cat air, bisa cat minyak, bisa tinta bak atau bisa media yang lain yang digunakan sebagai penggunanya atau sebagai pengencernya bisa cat yang bisa digunakan. Nah, di sini adalah cat air, ini adalah contohnya. Kemudian ini adalah cat minyak dan sebelahnya lagi adalah tinta bak. Oke. Bahan ini digunakan untuk melukis semuanya, silakan nanti dicoba. Nah, proses menggambar ilustrasi anak-anak. Ya, ilustrasi merupakan jenis kegiatan menggambar yang membutuhkan keterampilan menggambar bentuk. Beberapa tahapan dalam menggambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi diperhatikan ya ada beberapa. Yang kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Yang ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Yang keempat, menggambar sketsa dulu atau sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Dan 5, memberikan arsiran atau warna pada gambar objek sesuai dengan karakter cerita. Nah, itu adalah tadi apa? Tahapan. Proses tahapan diperhatikan dihafalkan. Nanti kalau mau praktek, ikuti proses itu. Kemudian tokohnya. Basuki Abdullah adalah lahir di Surakarta pada tanggal 25 Januari 1915. Beliau meninggal pada tanggal 5 November 1993, genap usia 78 tahun. Basuki Abdullah adalah salah satu seorang maestro pelukis Indonesia. Alirannya adalah realis dan naturalis. Dia menjadi pelukis resmi di Istana Merdeka dan Kepresidenan Indonesia. Nah, ini adalah sebatasnya. Nanti pengembangan sejarahnya silakan dilihat di buku Seni Budaya kelas 8 pada bab 2. Lebih terperinci sekali anak-anak, karena waktunya lebih panjang. Nah, sumbernya nanti anak-anak bisa di internet, bisa di YouTube, bisa di buku Seni Budaya, bisa di media-media lain yang bisa mendukung pada materi ini. Dan tugasnya anak-anak nanti disiapkan selain membaca, persiapan untuk menggambar ilustrasi. Yang pertama ya, tugas pertama adalah praktek menggambar ilustrasi. Macamnya dan contohnya bisa dilihat salah satu, ambil temanya salah satu. Kan anak untuk pembelajaran seni budaya pada siang hari ini, lanjutannya kemarin selalu mengalir ya anak-anak. Kita cukupkan sekian. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya yang lebih sehat lagi. Siapkan mental dan fisik kalian dan buku tulisnya juga selalu